Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama soal otak, akal, kecerdasan. Itu tiga istilah yang memang terpakai dalam ungkapan keseharian kita dan dipandang memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Tapi kalau kita menggunakan terminologi Quran, ya memang agak sedikit perlu penyesuaian ya. Di Quran itu kalau kita mengambil term akal yang kemudian diterjemahkan dengan akal bahasa Indonesia, itu sesungguhnya adalah proses gitu. Nah, karena dia proses, maka kata-kata akal di Quran tidak pernah muncul dalam bentuk kata benda atau isim. Al-aqlu itu nggak ada di Quran. Karena dia proses, sehingga yang muncul adalah kata kerja. Apakah dia fi'il madi, akaluhu, ya, kemudian yakilun, takilun, nakil, itu semuanya bentuk kata kerja. Kita ambil contoh ya, misalkan di dalam surat Al-Hajj ya. Misalkan ayatnya berbunyi apalam yasiru fil ard fatakunu lahum qulubun yakiluna biha. Ini gambaran terminologi Quran. Kalbu yang berakal. Ya kulubun yakiluna biha. Jadi yang yakilun itu adalah kalbu. Nah, di sini kita mendapat informasi terminologis Quran bahwa akal itu proses atau kerja atau fungsi dari apa yang disebut Quran sebagai kalbu atau kulub jamaknya. Nah, oleh karena itu antara kalbu dengan akal itu hubungan antara proses atau fungsi dan sumbernya. Jadi kalau akal itu proses atau fungsi, kemudian kalbu itu sumbernya. Sehingga dengan kata lain, fungsi daripada kalbu itu adalah berakal atau berpikir dan sebagainya. Ini yang mungkin perlu disesuaikan ya jika menggunakan terminologi Quran. Nah, kalau satu di antara sekian fungsi kalbu itu dinyatakan adalah yakilun, maka nanti ada banyak ayat di mana ternyata sumber dari segala sumber yang menuju kepada makna berpikir, memahami, bahkan melihat dan mendengar, itu semuanya bermuara pada fungsi kalbu. Sehingga saya menulis sentra kecerdasan kalbu ya. Itu ternyata kalbu sumber segalanya. Nah, jadi kalbulah yang berpikir, yang memahami, dan kalbu pula yang melihat dan bahkan yang mendengar dalam pengertian yang sesungguhnya. Bahwa kemudian nanti ada media mata dan telinga dan otak, itu hanya media yang sifatnya physical ya, physically. Itu media, tidak bisa dipungkiri. Tapi bahwa orang itu bisa berpikir, bisa memahami, apalagi bisa membedakan, itu tidak terlokalisir ke dalam otak. Ya, sebagaimana pendekatan ahli otak atau neuroscience atau neuropsikologi yang semuanya mengacu pada fungsi otak yang ada di kepala. Otak itu kan dalam pandangan psikologi atau neuroscience itu letaknya di kepala. Tapi kalau Quran itu menggambarkan dalam arti bahwa sumber segalanya itu ialah kalbu, maka kalbu divisualisasi. Bukan di otak, tapi di dada. Allati fis sudur. Tapi jangan kemudian kita pahami bahwa kata-kata ini menunjuk kepada makna fisikal ya, makna fisik. Karena sudur itu sendiri adalah bermuatan simbolik ya. Sudur itu artinya apa yang menjadi hakikat kemanusiaan, keterdepanan. Sadar itu kan artinya kan di depan, di permulaan, di muka. Makanya ketika dikatakan hati itu ada di dalam sudur, al-latifis sudur, itu menunjukkan bahwa sentralitas manusia itu ya terletak pada hakikat kedirian dia yang disebut dengan bentuk visualnya ada di bagian dada ya,
dan dada itu juga simbol dari hati manusia. Makanya kemudian ada sedikit perbedaan ya istilah atau terminologi kalau kita disiplin menggunakan istilah itu. Maka tidak bisa disamakan bahwa antara otak dan hati itu sama ya. Karena beda di Quran itu bahwa otak itu ada di kepala dan itu hanya media saja. Tapi kemudian sumber dari segala sumber yang memproses sehingga manusia bisa paham, ya, melihat, mendengar dan bisa membedakan itu adalah hati. Jadi semuanya adalah hati. Nah, nanti di dalam tulisan yang saya share tadi bisa sekalian dijadikan bahan perbandingan. Ternyata kesimpulannya hati dalam istilah Quran qalbu itu bahkan bisa melihat, bisa mendengar, bisa memahami dengan segala macam bentuk varian-varian yang maknanya adalah memahami atau mengerti dan sebagainya. Saya kira itu yang penting juga untuk disesuaikan ya kalau kita ingin menggunakan terminologi sebagaimana yang Quran gunakan. Kemudian soal akal dan wahyu, lagi-lagi akal di situ adalah proses pemahaman kita ya, yang sumbernya adalah kalbu. Wahyu sendiri itu kan turun ke dalam hati ya, ke dalam kalbu. Dengan akal sebagai fungsi daripada kalbu. Jadi ketemunya di kalbu, maka tidak mungkin wahyu dengan akal itu. Wahyu ya dengan akal sebagai proses berpikir itu tidak mungkin bertentangan secara hakiki karena wahyu bertempat di kalbu dan fungsi akal itu juga sumbernya adalah kalbu. Pada dataran bahwa sumbernya sama, maka prosesnya tidak mungkin berbeda, sehingga muncul istilah antara wahyu dengan akal tidak mungkin bertentangan.